Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pertiwi dengan NIM A1J11806 jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan video praktikum ke-9 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan asisten WOD Siti Hazar Fauzia. Pada video ini saya akan memaparkan materi praktikum yang berjudul Sistem Digestiva. Nah, kita semua tahulah untuk mendapatkan sumber energi kita perlu mengonsumsi makanan. Tapi pernah tidak kepikiran gimana makanan yang kamu konsumsi bisa dicerna oleh tubuh? Padahal kalau kita memasukkan makanan ke mulut itu bentuknya masih berupa makanan. Tapi ketika sudah dicerna oleh tubuh, bentuk fesesnya itu berbeda. Nah, ternyata itu terjadi karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu, apa-apa saja sih organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan? Nah, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama itu proses pencernaan pada manusia. Nah, secara umum pencernaan pada manusia itu terdiri atas dua bagian, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Berikutnya proses pencernaan kimiawi yang merupakan proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya itu adalah organ-organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Berikut ini adalah ilustrasi sistem pencernaan di dalam tubuh manusia yang dimulai dari mulut. Nah, mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Hal ini dikarenakan di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dan dilakukan oleh enzim amilase, di mana gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Kemudian, enzim amilase ini akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Berikutnya adalah faring dan esofagus. Nah, faring dan esofagus ini merupakan saluran pencerna yang menghubungkan rongga mulut dari mulut ke lambung. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Kemudian pada dinding kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Kemudian yang ketiga itu adalah lambung. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Fungsi lambung ini ada 3. Yang pertama, mencerna protein, kemudian menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena adanya asam lambung. Berikutnya adalah organ pankreas, organ hati, dan juga empedu. Yang pertama itu adalah hati. Nah, hati ini merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Nah, empedu ini akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Nah, kantung empedu ini fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, kalau hati yang akan menghasilkan empedu tersebut. Kemudian pankreas.
Nah, kalau pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus. Berikutnya adalah usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari jejunum, ileum, dan duodenum. Di mana usus halus ini merupakan organ pencerna yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, yang pertama itu duodenum, berfungsi sebagai tempat pencerna makanan secara kimiawi. Kemudian penyerapan yang berikutnya itu terjadi di jejunum dan ileum, yang berarti usus kosong dan usus penyerapan yang fungsinya adalah sama, yaitu sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Yang berikutnya itu adalah usus besar, Usus besar ini merupakan organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus, di mana sisa makanan yang tidak bisa dicerna di usus halus akan diteruskan ke usus besar. Nah, ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian usus besar ini memiliki lagi beberapa bagian di bawahnya, diantaranya kolon. Nah, kolon ini sebagai tempat pemadatan feses dan penyerapan kembali air dan zat-zat makanan. Kemudian yang berikutnya adalah rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu yang nantinya akan diteruskan di anus. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.